Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran PPKN pada kelas 8. Alhamdulillah pada pelajaran sebelumnya kalian telah menuntaskan pembelajaran pada bab 1, yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga apa yang kalian pelajari pada bab 1 mengenai Pancasila dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya nandaku semuanya dapat berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita pelajari pada materi kali ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa persiapkan buku serta pena untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video pembelajaran kali ini. Pada bab ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini bisa kalian perhatikan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tolong teliti dan cermati isi teks yang ada di sini. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas: yang pertama, pembukaan; yang kedua, batang tubuh; yang ketiga, penjelasan. Dan adapun sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen, yaitu terdiri dari: yang pertama, pembukaan; dan kedua, pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2, yaitu aturan tambahan. Dengan ditetapkan perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Yang kedua yaitu mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Coba Ananda semuanya pahami dan baca cermati pada naskah proklamasi kemerdekaan berikut ini. Adapun hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan
Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea ke-1 sampai ke-3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Pada alinea ke-4 memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Jadi, uraian di atas menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Maka, yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Bagi negara Indonesia, sebagai pokok kaidah negara fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya. Pada dasarnya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya. Pada dasarnya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah untuk diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia itu sendiri. Pembukaan undang-undang ini dapat menjadi sumber dan dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu,
Pembukaan memuat pokok kaedah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pokok kaedah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebagai bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Sedangkan nilai lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu yang keempat mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar terbagi menjadi 4 alinea. Yang pertama yaitu alinea pertama. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Pada alinea ini mengandung dua dalil yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektifnya yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa yang ada di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya. Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Juga tidak sesuai dengan pri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Dan dalil subjektifnya yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Yang kedua, makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan.
dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antara manusia karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia itu sendiri. Pada alinea kedua, menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaannya. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga, yaitu memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada alinea ketiga ini secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu pada alinea keempat. Pada alinea keempat ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berdaulatan rakyat. Yang keempat yaitu dasar negara, yaitu adalah Pancasila. Jadi, negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga secara bertahap terwujudnya cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat. Jadi pada alinea keempat, memuat dasar negara Pancasila, yaitu
dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dibuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Baiklah, cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Itulah tadi, yaitu pembahasan mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan bisa Anda cermati dan pahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.